Selamat pagi saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu yang luar biasa yang kami boleh rasakan dalam setiap kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan menolong kami, memberkati kami sehingga kami menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Zefanya pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Zefanya pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Firman Tuhan yang datang kepada Zefanya bin Kusi bin Gedalia bin Amaria bin Hizkia dalam zaman Yosia bin Amon Raja Yehuda. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi, demikian firman Tuhan. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala. Juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh kepala tentara langit dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu bersumpah demi dewa Milkom. Serta mereka yang berbalik daripada Tuhan, yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuknya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh, Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Pada hari perjamuan korban Tuhan itu, aku akan menghukum para pemuka, para anak-anak raja, dan semua orang yang memakai pakaian asing. Aku akan menghukum pada hari itu semua orang yang melompati ambang pintu dan memenuhi istana tuan mereka dengan kekerasan dan penipuan. Maka pada hari itu, demikianlah firman Tuhan, akan terdengar teriakan dari pintu gerbang ikan dan ratapan dari perkampungan baru dan bunyi keruntuhan hebat dari bukit-bukit. Merataplah hai penduduk perkampungan lumpang, sebab telah habis segenap kaum pedagang, telah lenyap segenap penimbang perak. Pada waktu itu aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Maka harta kekayaannya akan dirampas dan rumah-rumahnya akan menjadi sunyi sepi. Apabila mereka mendirikan rumah, mereka tidak akan mendiaminya. Apabila mereka membuat kebun anggur, mereka tidak akan minum anggurnya. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam, hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tai. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan, dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya, sebab malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini saya memberikan tema berdiam diri di hadapan Tuhan. Berdiam diri di hadapan Tuhan. Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan melihat latar belakang Zefanya. Siapa sebenarnya dia? Dan apa sebab ia menulis supaya umat Tuhan berdiam diri di hadapan Tuhan? Siapa dia sebenarnya? Mengapa sampai 4 generasi nama keturunannya disebut? Padahal secara umum nama, marga atau fam itu hanya ayahnya yang disebut, atau fam keluarga dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Tetapi di sini sampai 4 generasi. Memang ada beberapa pendapat
tetapi kita tidak akan membicarakannya di sini. Yang jelas, nama nenek moyang Yefanya sampai 4 generasi disebut, itu artinya sangat penting. Yang jelas, Yefanya mempunyai arti Yehova telah menjaga. Tuhan telah menyembunyikan. Ini menyatakan bahwa ia ada dan hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Mungkin menunjukkan bahwa ia lahir pada masa kekejaman Manasye yang mencurahkan darah orang yang tidak bersalah. 2 Raja-Raja 21:16. Yefanya berasal dari keluarga yang terkenal dan berkedudukan tinggi. Bahkan ia adalah dari keturunan istana. Ia tinggal di Yerusalem. Ia mengenal dengan baik seluk-beluk kota Yerusalem. Pasal 1 ayat 4, 10-12. Karena itu Yefanya dengan mata kepala sendiri menyaksikan penduduk kota Yerusalem hidup dalam kekerasan, penindasan, dan penipuan. Bahkan mereka bersikap skeptis terhadap Allah, yaitu ragu-ragu terhadap Allah. Penduduk Yerusalem dibandingkan Allah dengan dewa-dewa seperti yang mereka sembah, yang tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam kondisi seperti ini, Yefanya tidak terpengaruh dengan lingkungan yang ada. Apa yang menyebabkan ia tidak terpengaruh dengan lingkungan yang bobrok itu? Tidak lain karena ia dekat dengan Allah. Ia ada dalam kontrol dan pimpinan Allah. Saudara, kadang-kadang dalam hidup kita sering menyalahkan keadaan, situasi, sehingga kita jadi bingung. Karena firman Allah mencatat orang yang dekat dengan Allah akan dipimpin dan dikontrol oleh Dia, sehingga tidak ada satu kuasa pun yang dapat mempengaruhinya. Hidup dekat dengan Allah yang menyebabkan Yefanya memiliki sifat kerohanian yang patut kita teladani. Ia masih sangat muda, tetapi sensitif terhadap Allah. Ia mendengar suara Allah dan mengerti firman Allah. Bandingkan di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Ia mempunyai prinsip yang penting, bukan memperkenankan manusia, tetapi memperkenankan Allah dan mentaati akan Dia. Yefanya taat kepada Allah, sekalipun ia harus berkorban. Ia hidup dengan keluarga dan masyarakat imam-imam berhala. Ia seorang berani dan berterus terang dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ia peka terhadap firman Allah, peka terhadap Roh Kudus, peka terhadap hati nurani. Ia mempunyai pengertian rohani yang mendalam tentang hari Tuhan. Ibrani 4 ayat 4-11, Wahyu 6 ayat yang ke-17. Ia tahu benar konsep pengenalan akan Allah yang ia sembah. Karena itu ia membahas dalam tulisannya yang hanya 3 pasal ini secara rinci tentang Allah. Pasal yang pertama, Allah itu suci, maha tahu, cemburu. Karena itu Allah membenci dosa dan akan menghukum dosa. Pasal yang kedua, Allah adalah pengampun dan akan mengampuni mereka yang bertobat dan akan memberkati mereka. Pasal yang ketiga, Allah setia, adil dan benar. Allah akan melindungi mereka yang berharap kepadanya. Allah sungguh-sungguh mengasihi dan memperhatikan mereka yang bertobat dan berserah kepadanya. Namun ia akan membinasakan semua orang yang menolak kasih-Nya. Jelas di sini, Yefanya melayani Allah. Pasal yang pertama ayat 4-6. Pada zaman orang Yehuda menyembah Baal, menyembah dewa-dewa bulan, dewa Milkon. Ayat yang keempat. Ia melayani antara tahun 627 sampai 621 sebelum Masehi. Pada zaman Yefanya, di dalam ia melayani adalah masa yang sungguh gelap dalam sejarah Yehuda. Baik raja maupun rakyat meninggalkan Allah, sehingga keadaan rohani merosot dan kehidupan masyarakat sangat jahat, penuh kelaliman. Karena waktu itu Yehuda adalah pemerintahan Manasye tahun 695 sampai 641 BC. Raja Amon 641 sampai 639 BC dan Yosia 639 sampai 609 BC. Kita belajar yang pertama adalah pada zaman Manasye, kerohanian moral rakyat Yehuda merosot sekali.
sebab Manasya mendirikan kembali tempat penyembahan berhala yang sudah dihancurkan oleh ayahnya. 2 Raja-Raja 21 ayat 1-18, 2 Tawari 33 ayat 1-11. Membuat patung Asyera, dewa orang Kanaan, dan juga menyembah benda-benda langit, memanggil roh-roh peramal. Manasya menyesatkan rakyatnya dan banyak membunuh orang yang tak bersalah. Ia lebih jahat dari bangsa-bangsa yang dimusnahkan Allah, sehingga Allah harus menghukum dan ia dikalahkan Asyur serta menawannya, baru ia bertobat. 2 Tawari 33, 12-20. Yang kedua, pada zaman Amon, sama seperti Manasya ayahnya, ia juga melakukan hal-hal yang jahat. Ia hanya memerintah selama 2 tahun, kemudian pegawai-pegawainya membunuh dia. Yang ketiga, Yosia. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menggantikan ayahnya. Dalam usia 16 tahun baru ia mencari Allah. Umur 20 tahun ia mentahirkan Yerusalem. Umur 26 tahun ia memperbaiki rumah Tuhan. Dan ketika hukum Taurat ditemukan, ia melakukan hukum tersebut dan kemudian meninggal dalam usia 38 tahun. Pada zaman-zaman raja inilah Zefanya melayani Tuhan. Namun demikian, banyak pula orang Yehuda, sebagian besar rakyat tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh raja mereka. Itulah sebabnya Zefanya melayani, karena ia prihatin terhadap bangsanya yang pasti akan mendapat hukuman dari Allah. Apa yang mereka lakukan itu? Dan nubuat Zefanya mempunyai 2 penggenapan. Yang pertama sudah dekat, ini sudah terjadi, dan yang kedua waktu jauh, penghukuman dunia akan datang. Ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-6. Tuhan telah menghukum Yehuda yang dimulai dari Yerusalem. Mereka menyembah dewa-dewa dilenyapkan. Mereka yang tidak mencari Tuhan juga dilenyapkan. Hari Tuhan sudah dekat, hukuman akan segera dijatuhkan. Perjamuan korban harus dimakan pada hari korban sembelihan, paling lambat keesokan harinya. Tidak boleh ada sisa. Pada hari yang ketiga, para undangan bangsa yang dipilih oleh Tuhan untuk dihukum, mereka seakan-akan ikut memakannya. Hukuman yang diberikan tidak terkecuali, termasuk keturunan raja, orang kaya, para pemuka masyarakat dan agama yang ikut-ikutan seperti bangsa lain dan telah melupakan ketentuan-ketentuan Allah. Mereka tidak menginjak ambang pintu atau lompat. Mereka percaya tahyul-tahyul orang Filistin, menyembah dewa Dagon yang pernah jatuh dan kepalanya kena ambang pintu. 1 Samuel 5 ayat 5. Pintu gerbang ikan bagian utara Yerusalem, perkampungan baru bagian barat Yerusalem, perkampungan lumbang khusus bagi pedagang. Air anggur yang dibiarkan terlalu lama mengental tetapi rasa pahit. Saudara, Tuhan akan menghukum orang-orang yang tidak mau bertobat. Bandingkan 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-7, 10 dan 12. Seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburu Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan mereka yang sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan. Karena itu Zefanya berseru dalam ayat yang ke-7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Apa artinya itu? Yang pertama, berdiam diri berarti. Berdiam diri artinya mau mendengar firman Tuhan dan memperhatikan firman Tuhan. Dengan sadar berusaha mendengar, menaruh perhatian, menanti nasihat. Zefanya begitu mencintai bangsanya. Karena itu ia tidak mau nenek moyang mereka dibinasakan oleh Allah. Selagi mereka ada kesempatan dan mereka dapat mendengar firman Tuhan dan memperhatikannya, serta melakukannya, mereka harus melakukan itu, maka mereka akan selamat. Saudara, dalam masa-masa seperti sekarang ini, seharusnya kita semua berdiri di hadapan Allah, merenungkan kasih dan pengorbanan Allah yang luar biasa, sehingga kita dapat memperoleh kasih karunia, yaitu keselamatan di dalam Kristus. Tetapi bagaimana dengan kita? Sudahkah kita berdiam diri di hadapan Allah dan merenungkan kasih-Nya, serta melakukan perintah-Nya untuk memberitakan kabar sukacita, serta hukuman bagi mereka yang menolak? Ataukah kita cenderung sibuk untuk segala kegiatan yang kita lakukan?
tanpa kita benar-benar berdiri di hadapan Allah dan mengerjakan sungguh-sungguh kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Saudara, Allah ingin kita mengasihinya dan mentaatinya, serta mendengar perintah-Nya. Bandingkan Yohanes 14:15. Jikalau engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Mendengar dan taat berarti rela melepaskan segala sesuatu yang mengikat, menghalangi kita untuk bersekutu dengan Allah. Taat kepada Allah berarti membiarkan diri kita terikat kepadanya dan aturan-aturannya. Taat kepada Allah, contoh Henokh melakukan tepat seperti diperintahkan Tuhan kepadanya. Artinya, kita memutuskan untuk hidup tepat seperti apa yang diajarkan Alkitab. Dengan demikian membiarkan Allah bekerja di dalam hidup kita, dan kita bekerja sama dengan Allah yang Ia lakukan. Saudara, banyak orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan, tetapi tanpa mentaati dan melakukan perintah Tuhan dalam hidupnya. Kedua, atau B, berdiam diri berarti bertobat dari dosa dan menyerahkan diri kepada Allah. Berdiam diri di hadapan Allah bukan hanya mendengar, tetapi bertobat dari dosa, berhenti berbuat dosa, berhenti dari segala aktivitas dan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Berdiam diri di hadapan Allah artinya hidup takut akan Allah. Bertobat berarti berubah pikiran, metanoia, berbalik dari jalan manusia dan mengikuti jalan Allah, hidup di bawah pimpinan Allah. Contohnya Hosea yang mengasihi istrinya yang tidak benar karena dia sungguh-sungguh taat dengan perintah Allah. 3 atau C, berdiam diri berarti menyerahkan diri kepada Allah, berserah total dan bersandar kepada Allah. Berada dalam naungan perlindungan Allah, seperti bayi dalam gendongan orang tuanya. Saudara, Sefanya mengendaki bangsa Israel berserah sepenuhnya kepada Allah, sehingga mereka mampu menghadapi kesulitan-kesulitan yang mereka alami. Jika kasih Allah diterima dan dihayati sepanjang hidup dengan ucapan syukur, pasti kita akan senang dengan hukum-hukum Allah, dan itu merupakan satu keberhasilan. Berserah kepada Allah artinya berpaut kepada Allah, bergantung sepenuhnya kepada Allah, dan membiarkan Allah yang menghalau semua musuh-musuh yang lebih besar dan lebih kuat dari kita. Berserah kepada Allah berarti menikmati janji Allah, menikmati keamanan dan berkat dari Allah. Saudara, bagaimana keadaan kita pada saat ini? Sudahkah kita seperti Sefanya? Ataukah seperti zaman Sefanya yang masyarakatnya menyembah pada berhala? Mungkin kita tidak menyembah berhala, tetapi memberhalakan segala sesuatu yang kita miliki. Kekayaan, kedudukan, ketampanan, kecantikan, status sosial, dan lain sebagainya. Tetapi ingatlah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan dosa apa yang telah kita lakukan selama ini? Apakah kita sudah berdiam diri di hadapan Allah dan merenungkan kasih Allah serta pengorbanannya? Ataukah justru kita banyak membuang waktu untuk hal-hal yang kurang berkenan di hadapannya? Marilah kita berdiam diri di hadapan Allah dan belajar melakukan kehendak-Nya. Berdiam diri dan mentaati firman-Nya, meninggalkan dosa dan berserah kepadanya, serta memberitakan kasih karunia serta hukuman yang akan mereka terima jika mereka menolak kasih Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih ya Bapa. Biar firman Tuhan yang kami dengar mengingatkan kami untuk bertanggung jawab terhadap apa yang kami lakukan. Belajar berdiam diri di hadapan Tuhan dan mendengar suara Tuhan, mentaati perintah Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan melakukannya itu, memberitakan Injil kepada mereka yang belum mengenal Injil, sehingga mereka tidak mendapatkan hukuman, tetapi mendapatkan kasih karunia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.